Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabita Nazain. Saya Navita Rosa. Dan saya Dea Adinda. Di sini kami akan membahas tentang disiplin kelas. Nah, baiklah, sebelum itu ada yang tahu apa itu disiplin kelas? Nah, baiklah, disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam satu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Menurut Hadarawi Nawawi, disiplin kelas adalah suasana tertib dan teratur akan tetapi penuh dengan dinamika dalam melaksanakan program belajar. Disiplin kelas dalam penelitian ini adalah sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan dan keteraturan berdasarkan acuan nilai moral individu siswa di dalam kelas. Lalu ada pendekatan dalam penegakan disiplin. Yang pertama, pemberian bimbingan. Dalam hubungan ini siswa perlu diberi bimbingan dan penyuluhan untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Untuk itu diperlukan pendekatan dengan siswa dalam situasi yang wajar sehingga memungkinkan mereka mengembangkan pola-pola tingkah laku yang baik ke arah pembinaan diri sendiri. Yang kedua, evaluasi pada diri pribadi. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi tingkah lakunya berdasarkan peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi penanaman disiplin kelas. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas tersebut antara lain: yang pertama, dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar. Yang ketiga, menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan supaya siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Yang kelima, menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Yang keenam, mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas. Ketujuh, memperlakukan orang tua peserta didik sebagai mitra kerja. Kedelapan, mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik. Dan yang terakhir, pemberian reward penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas. Nah, dalam proses penanaman disiplin kelas tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tersebut tentu faktor dari dalam internal dan faktor luar eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada faktor fisiologis yang termasuk faktor fisiologis antara lain pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Faktor fisiologis ikut berperan dalam menentukan disiplin belajar siswa. Selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini dapat mempengaruhi proses disiplin kelas antara lain: yang pertama ada minat. Seseorang yang tinggi minatnya dalam mempelajari sesuatu akan dapat meraih hasil yang tinggi pula. Yang kedua ada bakat. Bakat merupakan faktor yang besar peranannya dalam proses belajar, dan apabila peserta didik mempelajari sesuatu yang kurang sesuai dengan bakatnya, tingkat kedisiplinannya juga rendah. Ketiga ada motivasi. Fungsi motivasi dalam belajar adalah untuk memberikan semangat pada seseorang dalam belajar untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada konsentrasi. Konsentrasi dapat diartikan sebagai suatu pemusatan energi psikis yang dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu secara sadar terhadap suatu objek atau materi pelajaran. Yang terakhir ada kemampuan kognitif. Tujuan belajar mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, kemampuan kognitif lebih diutamakan, sehingga dalam mencapai hasil belajar faktor kemampuan kognitif lebih diutamakan. Selanjutnya ada faktor perorangan. Nah, faktor perorangan adalah sikap seseorang terhadap suatu peraturan walaupun sudah mengetahui tentang ketentuan atau peraturan yang sudah ada, masih juga dilanggar atau bersikap acuh tak acuh terhadap ketentuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari murid-murid yang mau mengindahkan peraturan digariskan baik guru atau wali kelas maupun sekolah.
Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini adalah faktor manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, maka manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, ada manusia di dalam kelompoknya selalu ingin diikutsertakan. Yang kedua, manusia di dalam kelompoknya ingin berhasil dan dihargai kelompoknya. Yang ketiga, manusia di dalam kelompoknya selalu ingin diperhatikan. Yang keempat, manusia di dalam kelompoknya memerlukan penghargaan dan perasaan diperlukan oleh orang lain. Yang terakhir, manusia di dalam kelompoknya memerlukan sesuatu yang dapat membebaskan diri dari keterkaitan waktu dan ruang. Selanjutnya ada faktor non-sosial, yang adanya lingkungan fisik. Dalam hal ini, lingkungan fisik berkaitan dengan suasana kelas atau sekolah dan sarana prasarana yang ada. Lingkungan kelas yang baik dapat membangkitkan semangat peserta didik maupun pengajar untuk melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan tentang upaya menegakkan disiplin. A. Pihak guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru antara lain. Yang pertama, guru hendaknya jangan berkuasa dan otoriter memaksa siswa patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan. 2. Guru harus percaya diri bahwa dirinya mampu menegakkan disiplin bagi dirinya dan siswanya. Jangan tunjukkan kelemahan dan kekurangannya kepada siswa. 3. Guru harus jangan menaruh dendam terhadap siswa. 4. Guru jangan memberikan janji-janji yang tak mungkin dapat ditepati. Demikian pula, jangan memaksa siswa berjanji untuk memperbaiki perilakunya. 5. Guru hendaknya pandai bergaul dengan siswanya, tetapi jangan terlalu bersahabat yang erat. 6. Guru hendaknya jangan mengancam siswa. Bila siswa melanggar disiplin, karena ancaman hanya akan memaksa siswa berbuat baik, karena rasa takut bukan berdasarkan kesadaran. B. Pihak siswa. Peranan siswa dalam menciptakan suasana disiplin dalam kelas tak penting, karena faktor utama adalah siswa sendiri, dan siswa merupakan subjek dalam pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan siswa dalam mewujudkan disiplin dalam kelas, antara lain: 1. Siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin dalam kelas. 2. Siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan atau tata tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena terpaksa. 3. Siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan disiplin. 4. Siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol dalam kelas atau dirinya sendiri tanpa harus diawasi oleh orang lain. 5. Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya. C. Pihak orang tua. 1. Orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan putra-putrinya ketika ia berada di dalam sekolah. 2. Orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap putra-putrinya dengan cara turut ikut mengawasinya. 3. Orang tua hendaknya menegur putra-putrinya apabila melanggar terhadap tata tertib sekolah. D. Membina diri sendiri. Tujuan pendidikan adalah membimbing anak ke arah yang kedewasaan, yaitu kematangan sosial, emosional, intelektual, dan moral, sehingga dapat berdiri sendiri. Kelas yang demokratis juga tertib sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Ketertiban tercapai bukan dengan kekerasan atau paksaan dari pihak guru, melainkan karena anak-anak patuh akan peraturan. Ketertiban itu akan tetap mereka pelihara sekalipun tidak ada guru di dalam kelas yang mengawasi mereka. Apabila anak-anak itu telah sanggup disiplin sendiri, maka dengan demikian mereka telah melangkah menuju kedewasaan.
Selanjutnya, komponen disiplin kelas. 1. Siswa hadir di madrasah tepat waktu. 2. Siswa mengikuti kegiatan membaca Al-Quran setiap pagi sebelum mulai pembelajaran. 3. Siswa absen meminta izin kepada wali kelas dengan bukti surat yang diperlukan atau surat dokter atau orang tua. 4. Siswa memakai seragam sesuai ketentuan madrasah. 5. Siswa membawa perlengkapan belajar sesuai dengan jadwal. 6. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak dan ibu guru. 7. Siswa ikut bertanggung jawab atas kebersihan kelas. 8. Siswa ikut bertanggung jawab keamanan dan ketertiban kelas. 9. Siswa membantu kelancaran kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 10. Siswa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 11. Siswa membayar infak selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan. 12. Siswa ikut bertanggung jawab menjaga sarana di dalam kelas. 13. Siswa dilarang meninggalkan kelas selama pembelajaran berlangsung.